cerita ini. Ya selain itu karena pekerjaan mereka jadi nggak sama sebagai tukang teknik otomatis kan gajinya sangat tinggi. Jadi prinsip mereka mah simpel aja, yang penting bisa makan terus bayar cuma tinggal bayar kos. Intinya buat hidup sehari-hari. Ya pokoknya bisa Aku off dulu. dan harga kosnya terbilang cukup mahal ya buat gajinya Cantik RR cerita kori. So dia aja alias menjadi rumen gitu. Tenang sekali dia jatuhnya kayak patungan. Awalnya harga kosannya ya namanya awalnya sih harga kosannya tuh 750 kenapa? Sabar dulu deh. dia banyak jamuan gitu kan nggak layak. Nah kosannya Rio tadi nih Sabar. Is. makanya dia ngajak patungan jadi kan bisa seorangnya 500.000 lumayan lah bagi RU bisa menghemat 250.000 toh kamarnya kan juga lebih gede emang buat 2 orang bisa buat suami istri sana bisa tapi bisa dipakai kayak kamar Cantik jelitakan di koridor ikan dekorasi. Kita cantik jelita. pohon kamboja yang tinggi kosannya itu juga kosan campur kayak sekarang ya tadi memang di sana ada suami istri juga ngekos di situ boleh nanti pemiliknya sendiri sebenarnya nggak ada masalah di situ pokoknya mungkin cuma ada ibu-ibu gitu ya yang mukanya mah sedikit tepuk gitu kayak gitu bukan keluarga dari pemilik kos tapi macam kayak bibi lah ya karena memang dipanggilnya tuh Biwangi nah kakaknya dulu Ini banyak banget deh. satu keluarga besar si pemilik kosnya ini sebelum dijadikan kos kosan nah si Biwangi ini udah nggak lama memang di rumah itu nah akhirnya tinggal di situ sekalian jadi kos kosannya kalau kita Erina seneng ya Kecantik. pengeluarannya juga jadi kurang dia bisa dapat kamar yang lebih layak sirkulasi udara juga enak itu karena ada jendela yang ada ke kanan belakang Astagfirullah. Naik. beda banget pokoknya sama kos-kosan yang sebelumnya yang bisa dibilang wah itu bau tapi dari awal dia memang nggak pernah menjelaskan atau menceritakan kalau ternyata kos-kosan Cantik jelita kori. ya itu kan umumnya yang untuk kalau dari awal buat ceritanya juga kagak tahu punya harus ketakutan gangguan pertama ya sama Erwin tuh waktu itu malam-malam jam 12 salah sedikit lah waktu mereka berdua udah mau rebahan habis lembur itu kan suaminya setengah mati kan tiba-tiba itu mama Yo. biasa lah gitu kan apa juga gitu kok awalnya dikira kamu sebelah mau ngapain kali ya pada lu Udahlah rambutnya kayak gini. jangan banyak orang juga potong gitu rambutnya tapi kalau malam pencahayaan yang memang masih mungkin karena dia sekarang itu Udahlah rambutnya kayak gini. Kecantik jelita. Jelek gitu. Cantik jelita kori. dari yang awal itu buka langsung ada setengah sadar tuh makanya mau di kamar ini ya bangun tidur tapi dia kayak mata wudhu dan tetap tidur aja di sambil bilang kayak udahlah biarin aja udah tadi lebih baik di sini ya dari situ makanya si Erik baru tahu tuh kalau kamu tersebut cuma kayak senior ini terlihat berani berani aja ya bisa sampingnya memang itu bukan sesuatu hal yang Cyber jelek. ya makanya si Erik mikir kalau itu memang fotonya angker banget atau gimana itu ya Sabar. itu bukannya malah ngajakin dia untuk patungan nyewa di situ dan kamu nilai juga kan dia nggak ada tahan namun ternyata gangguan seperti itu tidak berhenti karena sebelahnya barang-barang lain kan yang jelek Rambut putih aja sekalian. ya melainkan barang-barang yang hilang itu bukan barang berharga soalnya kalau maling itu maksudnya apa juga ngambil barang-barang macam makan kaldu sendok ikan gigi pokoknya barang sampai ya kan kadang-kadang ada barang-barang itu aneh-aneh kayak sikat gigi kalau ditemukan di atas lemari atau sendok di bawah kasur atau sabun Gue kayak anak-anak loh. Guys, tapi aku masih pakai ini. Ngeselin anjir guys. suatu malam dari pulang lembur si Erik pulang duluan ceritanya sendirian karena Rio katanya mau ada perlu ketemuan sama orang buat COD jual beli barang gitu kan tengah malam itu mamanya si Erwin jadi si Erwin dari luar ke kos terus si Rio lanjut lagi
Nice. nyala, jadi kelihatan bukan mati listrik nih. Wah, jangan-jangan video bukan mungkin token. Tapi yang membuat si Arun dan Solang ya di jalan sama itu ya lihat itu kan di dalam ada dua kasur ya. Yuk. Sebelahan kasur dari Go sama kasur dari si Arun gitu kan di lantai. Nah, dia tetap ayah anak umur 6-7 tahun ketika yang gelap, jadi nggak jelas sumpahnya. Kamu Erun sadar gitu anak nggak pakai baju. Cantik ini. Dan kepalanya kayak agak lonjong, kayak gede gitu kepalanya. Dan siapa kayak gitu tadi bilang kata-kata kosong katanya kosong. Ya. Ya, dan itu hal yang nggak masuk akal lah. Anak siapa itu di dalam kamar dan kepalanya kenapa begitu? Nggak normal gitu kan. Apalagi posisinya tadi kan ini kamar terkunci baru dibuka tuh sama si Erwin. Jadinya dia langsung buangin itu dari kamar ke depan rumah. Yang Aku pasti dong, aku dong, aku dong, aku dong. Please jangan ngelek mulu, yeps. memang ada meteran dari kamar masing-masing ya. Ya udah dulu si Erwin nunggu nanti beliau sampai pulang dengan ketakutan dan akhirnya nyuruh beliau untuk ngisi token biar kamar bisa nyala. Aku mulu. Memang banyak kan dari Rio, jadi Rio dia Um, segala macam yang ngurusin ke Ibu Wari. Tapi pas mereka balik ke kamar, terus dia udah nggak ada. Nah sejak malam itu si Erwin jadi nggak tenang. Rio yang awalnya nggak percaya pas diceritain begitu, tapi besoknya ternyata dia mengalami hal yang sama juga. Tengah malam, jadi kebangun karena kasurnya kayak berantakan diguncang-guncang belah gitu. Masa nggak ada anak kecil yang lompat-lompat. Dan walaupun itu sebenarnya kasur Rio, tapi gerakannya juga sampai ke kasurnya Erwin. Karena kan mereka dia meter-meter kasurnya. Jadi kayak kasurnya Erwin itu ikut biasa ikut dorong kan. guys. Gerak-gerak. Otomatis Erwin juga ikut bangun kan. Dan terdengar memang ada suara ketawa anak kecil. Itu bisa lagi. Jadi bukan dari luar ya, di dalam gitu. Tapi setelah kita ada. Namun dia ini kayaknya kesel. Mungkin karena tidurnya keganggu gitu ya. Jadinya dia marah dan dia bentak. Berarti ketika itu juga suara ketawa anak kecil itu ketiduran. Dan kasur dia kembali diam. Gak gerak pagi. Gak berhenti. Aku disconnect. Besoknya masih terus-terusan aja. Yang paling sering No kan aku disconnect guys, disconnect.